Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rida Anissa dengan nomor NPM 5011738. Di sini saya akan memaparkan materi hasil resum tentang sistem pengendalian manajemen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum menyaksikan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan pertama, yaitu sifat sistem pengendalian manajemen. Muatan SPM, bagaimana eksekutif senior dari suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen untuk merancang dan mengendalikan kinerja perusahaan. Di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut, salah satunya 1. Ada perencanaan strategi, ada 2. Pembuatan anggaran, 3. Alokasi sumber daya, 4. Pengukuran, 5. Evaluasi, 6. Penghargaan atas kinerja, 7. Alokasi harga transfer. Bagaimana cara pandang SPM? Di antaranya yaitu 1. SPM harus sesuai dengan strategi. 2. Strategi muncul dipengaruhi oleh SPM. Contohnya, bila perusahaan beroperasi dalam lingkungan industri di mana perubahan lingkungan dapat diprediksi, maka perusahaan harus mengembangkan strategi dulu, kemudian baru mendesain SPM untuk melaksanakan strategi. Definisi SPM. SPM dalam organisasi yaitu terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalam organisasi terdapat hierarki manajer yang terdiri dari 1. CEO, 2. Manajer unit bisnis, 3. Departemen, 4. Bagian atau seksi-seksi, 5. Subunit. 6. SPM merupakan keharusan bagi suatu organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Sistem merupakan langkah-langkah atau rangkaian yang berirama terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian manajemen yaitu proses di mana manajer mengawasi apakah orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian adalah proses mengarahkan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun elemen-elemen di dalam pengendalian yaitu sensor atau pelacak adalah alat untuk mendeteksi, mengamati, mengukur fenomena yang dikendalikan. 2. Ada penilai atau asesor adalah alat untuk mengevaluasi untuk kinerja yang berhubungan dengan standar tertentu. Selanjutnya ada efektor, alat untuk mengubah kinerja jika diperlukan, dan jaringan komunikasi adalah alat untuk menyebar luaskan informasi ke alat-alat yang lain. Selanjutnya ada manajemen. Seluruh manajer dan CEO memiliki hubungan atasan dan bawahan yang mengawasi kinerja dari orang-orang yang ada dalam unitnya, dan mereka diawasi oleh manajer yang mereka berikan laporan kepadanya. Jadi, manajer adalah orang yang mengawasi kinerja dalam unitnya dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada manajer. Proses pengendalian manajemen yaitu proses di mana manajer mengawasi seluruh tingkatan untuk memastikan apakah orang-orang telah mengimplementasikan strategi yang dimaksud apa belum, hubungan perencanaan dan fungsi pengendalian. Salah satu contohnya adalah aktivitasnya 1. Formulasi strategi, sifat akhir produknya, tujuan strategi, dan kebijakan. 2. Pengendalian manajemen, sifat akhir produknya, penerapan strategi. 3. Pengendalian tugas, sifat akhir produk, kinerja yang efisien dan efektif dari tugas-tugas individual. Kegiatan pengendalian manajemen. 1. Merencanakan apa yang harus dilakukan organisasi. 2. Mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. 3. Mengkomunikasikan informasi. 4. Mengevaluasi informasi. 5. Memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika perlu. 6. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku. Sistem pengendalian manajemen. Sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman,
penganggaran, akuntansi pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Strategi adalah cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi tersebut. Formulasi strategi, proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Perbedaan formulasi strategi dan pengendalian. Formulasi strategi, proses pengambilan keputusan untuk strategi baru, sedangkan pengendalian manajemen adalah proses pengimplementasian strategi tersebut. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Proses untuk menentukan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan, reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, tujuan, strategi, program, anggaran, dan realisasi. Terakhir adalah pengendalian tugas, adalah proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pertemuan 2, memahami strategi. Pengertian strategi. Menurut Robert N. Anthony dan Govinda Raja, strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 tujuan yang lazim dalam suatu perusahaan adalah 1. Probabilitas. 2. Memaksimumkan nilai para pemegang saham. 3. Resiko. 4. Pendekatan banyak stakeholder. Probabilitas dan memaksimalkan nilai pemegang saham. 1. Probabilitas didirikan untuk mencari laba. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi. Sedangkan profitabilitas menunjukkan ukuran perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebuah perusahaan yang mencari laba pada dasarnya memiliki tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Ukurannya adalah naiknya harga saham. Selanjutnya, resiko dan pendekatan banyak stakeholder. Resiko dalam mengambil resiko diperlukan kepandaian membaca situasi, karena jika terjadi kelalaian dalam melihat resiko, perusahaan tersebut dapat mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Pendekatan banyak stakeholder. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, juga mencari keseimbangan seluruh pemangku kepentingan, yaitu keseimbangan antara meningkat nilai pemegang saham, kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan. Jadi, tujuan perusahaan berupaya menyeimbangkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Ada 2 tingkatan strategi, yaitu 1. Strategi untuk perusahaan secara keseluruhan. 2. Strategi untuk unit usaha dalam perusahaan. 2 tingkatan strategi. Tingkat ke-1, pertanyaan kuncinya adalah dalam bentuk apa seharusnya perusahaan dijalankan dan misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Tingkat kedua, misi apa yang akan dilakukan, bagaimana cara unit usaha ini mencari misi tersebut. Pilihan strategi untuk perusahaan. Perusahaan dengan jenis usaha tunggal. Model ini adalah perusahaan berkonsentrasi pada suatu tujuan saja. Jenis usaha diverifikasi yang tidak saling berhubungan. Usaha seperti ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha di mana satu dengan yang lainnya tidak berhubungan. Misalnya, suatu perusahaan selain bergerak di bidang perbankan, ia juga bergerak dalam bidang manufaktur. Kantor pusat biasanya berfungsi menyetarakan operasi perusahaannya. Jenis usaha diverifikasi yang saling berhubungan. Suatu perusahaan ada yang terdiri dari beberapa jenis usaha, tetapi usaha mereka tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Strategi unit bisnis di dalamnya adalah salah satunya 1. Bangun. Bangun merupakan strategi ini menyiratkan menambah pangsa pasar bahkan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Pertahankan. Strategi ini diarahkan pada perlindungan pengisi pasar unit bisnis dan posisi persaingan. 3. Panen. Strategi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. 4. Dislentrasi. Strategi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan untuk penjualan segera.
Bagaimana seharusnya unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya? 1. Harga yang rendah. Fokus utama strategi ini adalah mencapai biaya yang rendah berhubungan dengan pesaing. 2. Diferensiasi. Fokus utama strategi ini adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada untuk menciptakan sesuatu yang menurut pelanggan baik. Sini saya akan membahas tentang perilaku dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia, tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profit margin percentage, pendapatan dikurangi pengeluaran dibagi pendapatan. Investment turnover, pendapatan dibagi investasi. Nilai pemegang saham. Salah satu tujuan perusahaan mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham tercermin dari harga pasar saham. Laba maksimus versus other value. Risiko dan pendekatan multiple stakeholder. Goal Converge. Tujuan utama SPM adalah memastikan keterpaduan tujuan semaksimal mungkin antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Sebuah sistem pengendalian yang memadai setidaknya akan mampu memotivasi para individu terkait untuk tidak mempertentangkan upaya mereka dengan kepentingan organisasi. Faktor informal, baik sistem formal maupun proses informal memberi pengaruh pada perilaku manusia dalam organisasi. Penting untuk diperhatikan oleh para perancang sistem pengendalian formal aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informasi. Sistem pengendalian formal. Aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Instruksi, pembagian kerja, prosedur standar operasi manual dan tuntutan etis. Tipe aturan, pengendalian fisik, manual-manual pengamanan sistem, sistem pengendalian tugas. Di sini saya akan membahas tentang pusat tanggung jawab pendapatan dan beban pada pertemuan keempat. Pusat tanggung jawab dan fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Terdapat jenis-jenis pusat tanggung jawab. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat beban, pusat tanggung jawab yang inputnya dilakukan atau diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat beban teknik biasanya dalam operasi manufaktur. Ciri-cirinya: 1. Input-inputnya dapat diukur secara moneter. 2. Input-inputnya dapat diukur secara fisik. 3. Jumlah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Pusat beban kebijakan merupakan unit-unit administratif dan pendukung operasi litbang dan hampir semua aktivitas pemasaran. Efisiensi dan efektivitas. Konsep inputnya, output, dan biaya biasanya digunakan untuk menjelaskan makna dan efisiensi
Efektivitas yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Efisiensi, rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuan. Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu dengan yang lainnya. Setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien, di mana organisasi harus mencapai tujuan secara optimal. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab yang digolongkan menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. 1. Pusat pendapatan, 2. Pusat beban, 3. Pusat laba, dan 4. Pusat investasi. Di pusat pendapatan, output diukur secara moneter. Di pusat beban, inputnya yang diukur. Di pusat laba, baik pendapatan maupun beban diukur. Dan di pusat investasi, kaitan antara laba dan investasi diukur. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Masing-masing pusat tanggung jawab tersebut membutuhkan perencanaan dan sistem pengendalian yang berbeda. Dalam bagian lain dari bab ini akan ditinjau dengan ringkas perencanaan dan teknik-teknik pengendalian yang digunakan di pusat pendapatan, dan kemudian beralih ke diskusi yang lebih luas mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam pusat beban. Ciri-ciri pengendalian umum. Penyusunan anggaran, teknik yang sering digunakan untuk menyusun anggaran. Untuk pusat beban, kebijakan disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan. Pekerjaan tertentu dengan menyarankan ukuran yang akan dipakai dalam evaluasi kinerja. Jenis pengendalian keuangan. Pada pusat beban teknik, sasarannya menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Pada pusat beban kebijakan, untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Permasalahan dalam pengendalian. 1. Kesulitan dalam pengukuran output, tidak adanya keselarasan cita-cita, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. 1. Program litbang. 2. Anggaran tahunan. 3. Pengukuran kinerja. 4. Aktivitas logistik. Dan yang terakhir adalah aktivitas pemasaran. Pada pertemuan 5, di sini saya akan membahas tentang pusat laba. Pusat laba, ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, maka pusat ini disebut pusat laba atau profit center. Kondisi-kondisi dalam mendelegasi tanggung jawab laba. 1. Manajemen harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. 2. Harus ada semacam cara untuk mengkorefektivitasnya suatu trade-off atau pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh manajer. Langkah pertama untuk membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Kelaziman suatu pusat laba. Sistem-sistem pengendalian finansial yang dapat banyak kritik selama lebih dari 20 tahun. Meski demikian, perusahaan tidak mengabaikan sistem-sistem tersebut dan tetap menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi. Manfaat pusat laba. 1. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. 2. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. 3. Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. 4. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional
dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang lebih tinggi. 5. Kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Kesulitan dengan pusat laba. Selain manfaat yang diperoleh, pusat-pusat laba dapat menimbulkan beberapa kesulitan, diantaranya pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atau suatu operasi, sehingga hilangnya tingkat pengendalian. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama dengan unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Peningkatan laba suatu manajer dapat berarti pengurangan laba manajer lain. Dalam situasi ini, manajer dapat saja gagal untuk memberikan potensi penjualan ke unit lain yang lebih tepat untuk merealisasikannya. Unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut, memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, hingga pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Batasan atau wewenang unit bisnis. 1. Batasan dari unit bisnis lain. 2. Batasan dari manajemen korporat. Pusat laba lainnya. Unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai suatu unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional, seperti pemasaran, manufaktur, unit pendukung, dan pelayanan. Organisasi lainnya. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Mengukur profitabilitas. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. 1. Pengukuran kinerja manajemen. 2. Pengukuran kinerja ekonomis. Jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih. Namun, manajer pusat laba yang bisa dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. 1. Margin kontribusi. 2. Laba langsung. 3. Laba yang dapat dikendalikan. 4. Laba sebelum pajak. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Maka, kesimpulan dari materi ini yaitu pusat laba merupakan pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Batasan dapat muncul dari unit bisnis lain maupun dari manajemen korporat, antara lain batasan dari unit bisnis lain, batasan dari manajemen korporat, dan batasan atas wewenang unit bisnis. Pusat laba lainnya terdiri dari pemasaran, manufaktur, unit pendukung, pelayanan, dan organisasi lainnya. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu pengukuran kinerja manajemen dan pengukuran kinerja ekonomis. Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual dan unit divisi pembeli. Tujuan harga transfer adalah memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan.
menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan, membantu pengukuran kinerja ekonomis dari unit usaha individual. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Situasi ideal harga transfer adalah orang-orang yang kompeten, atmosfer yang baik, harga transfer, kebebasan memperoleh sumber daya, informasi penuh, dan yang terakhir adalah negosiasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.